Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada ketaatan. Mudah-mudahan kita di dunia dikumpulkan dalam ketaatan, nanti di akhirat dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia memegang teguh ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir. Semoga yang hadir pada malam hari ini diberikan oleh Allah keberkahan atas ilmu, keberkahan atas harta, keberkahan atas keluarga, keberkahan atas ibadah, keberkahan atas hidup. Semoga ya Allah berikanlah kemudahan dan keluasan rezeki kepada yang hadir pada malam hari ini, baik yang mengikuti secara offline maupun online. Rezeki yang berlimpah, halalan, thayyibah dan barakah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki minimal 500 juta per bulan semuanya. Allahumma amin. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk bisa ziarah ke Masjidil Haram, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i di antara Bukit Safa dan Marwa, untuk wukuf di Arafah melaksanakan manasik haji, untuk ziarah ke makam Rasulmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah dan salat di masjid Nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah yang hadir pada pengajian malam hari ini kemudahan untuk bisa segera pergi umrah dan haji ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyarata Masjidil Haram wa Masjid Nabawi wa Masjidil Aqsa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalikan haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Insyaallah Allah ijabah. Karena ini di tempat mulia di Masjid Allah, di acara yang mulia di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Sehat lahir batin? Kantongnya sehat? Alhamdulillah ala kulli halin. Berapapun kita syukuri dan kita ridhai, insyaallah la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur maka pasti akan aku tambah. Punya gaji penghasilan sebulan 1 juta, banyak disyukuri, insya Allah Allah tambah jadi 2 juta.
Punya penghasilan 2 juta, banyak disyukuri, Allah tambah jadi 3 juta. 3 juta banyak disyukuri, Allah tambah jadi 5 juta. Punya rumah 1 banyak disyukuri, Allah tambah jadi 2 rumah. Punya anak 1 banyak disyukuri, Allah tambah jadi 2 anak. Punya istri 1 banyak disyukuri, istri 1 saja. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali pada majelis ilmu kita. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas doa-doa dahsyat untuk mengatasi segala masalah hidup. Yang pertama adalah doa Zinnun. Siapa Zinnun itu? Adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika dia merasa agak putus asa, marah terhadap kaumnya karena diajak benar, diajak menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada respon. Justru mereka menentang. Nabi Yunus kemudian marah, meninggalkan kaumnya. Dia kemudian menyeberangi lautan, menaiki sebuah kapal. Di tengah lautan, kapal dihembas dengan ombakan laut, ombak laut yang sangat tinggi, sangat besar. Sehingga kapal ini hampir-hampir tenggelam karena bebannya sangat berat. Orangnya banyak, barang muatannya pun banyak. Nahkoda kapal pun berpikir ini harus dikurangi muatannya 1 orang. Maka diundilah. Setiap diundi yang keluar namanya adalah Nabi Yunus. Aturannya yang keluar namanya dia yang akan dilempar ke lautan untuk mengurangi beban penumpang. Diundi keluar Nabi Yunus. Diundi lagi keluar Nabi Yunus. Diundi lagi keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dilempar ke lautan, ditangkap oleh ikan paus. Masuk ke dalam perut ikan yang gelap gulita. Nabi Yunus tidak bisa bernafas. Tetapi kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tirukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkau maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Setelah banyak membaca doa ini dan bertobat, ini menunjukkan pengesaan Allah sekaligus pengakuan atas kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus. Allah ijabah doanya. Kemudian Allah selamatkan Nabi Yunus, wa najjayna minal gham. Ikan paus tadi memuntahkan Nabi Yunus ke daratan, keluar dari perut ikan.
Seandainya saja Nabi Yunus tidak berdoa dengan doa ini, tentu dia akan di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Doa ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. Saya bacakan ya. Saya bacakan kemudian ditirukan. Wa an Sa'd bin Malik. Tirukan. Wa an Sa'd bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hal adullukum ala ismillahil a'zam alladzi idza du'iya bihi alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta ad-da'watul lati da'a biha Yunus haitsu nada fi dhulumat as-salas la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin faqala rajul ya Rasulullah hal kanat li Yunus khasah am lil mu'minina 'amah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasma'u qaulallahi azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Hadis ini dari Sa'ad bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukin ala ismillahil a'zam, pada sebuah nama Allah yang maha besar, yang maha agung. Alladzi idza du'iya bihi, yang mana jika nama Allah itu, doa itu disebut ketika akan berdoa, ajabah, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza su'ila bihi a'ta, jika sebelum mengajukan permohonan permintaan kepada Allah menyebut Ismullahil A'zam ini, maka Allah akan memberinya. Yaitu apa? Ad-da'watul lati da'a biha, sebuah doa yang digunakan untuk berdoa oleh siapa? Yunus, oleh Nabi Yunus. Yunus digelari dengan Zunnun. Nun itu ikan. Zunnun, Nabi Yunus yang mempunyai ikan, harfiahnya. Maksudnya Nabi Yunus yang pernah ditelan di dalam perut ikan. Manusia masuk ikan, kira-kira ikannya seberapa besar? Hebat enggak Nabi Yunus?
Hebat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum bukan dimakan ikan tapi makan ikan teri. Dhunnun, panggilan Nabi Yunus. Haitsu nada fi dzulumat, ketika dia berdoa dan memanggil Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan, ditelan ikan yang besar masuk di dalam perut ikan, gelap, tidak ada lampu, tidak ada listrik, apalagi bisa bawa HP, nggak ada HP dulu, gelap gulita, dia tidak bisa bernafas. Kemudian dia mengucapkan doa ini 3 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkau maha suci. Inni kuntu minadz zalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Kemudian bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal kanat li Yunus khasah, apakah doa ini khusus untuk Nabi Yunus, amlil mu'minina amah, atau juga bisa diamalkan untuk seluruh orang mukmin secara umum? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ala tasma'u qaulallah, apakah kalian belum pernah mendengar firman Allah? Kemudian Rasulullah membaca satu ayat, wa najjainahu minal gham, begitulah kami menyelamatkan Yunus dari al-gham, dari kesusahan, dari bencana. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitu juga nanti kami akan nunjil mu'minin, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, di sana disebutkan jika seorang muslim mendapati masalah, kemudian dia membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ilastajaballahu lahu, maka kecuali Allah akan mengijabah doanya itu. Hidup ini penuh masalah. Karena hidup penuh masalah, yang gak mau dapat masalah jangan hidup. Ada yang masalah hidupnya masalah ekonomi. Ekonomi sudah bagus, nanti masalah hidupnya kesehatan. Badannya sehat, punya masalah keluarganya. Keluarganya bagus, suami istri bagus, punya masalah anaknya. Di keluarga bagus, punya masalah di tempat kerjanya. Di tempat kerjanya bagus, punya masalah di lingkungannya. Banyak masalah. Maka doa ini insya Allah mustajab. Doa untuk mengatasi segala macam masalah hidup, yaitu doa Nabi Yunus. Kita ulangi 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Nanti bisa dibuka. Sahabat yang menyaksikan juga bisa dibuka.
Al-Anbiya ayat 87. Pengusaha punya masalah, uangnya ratusan miliar, lenyap, bangkrut karena corona covid, bacalah doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah Allah berikan segera pulih usahanya. Yang lagi buntu, ngelamar kerja kemana-mana tidak dapat pekerjaan, banyak-banyak berdoa, doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah Allah ijabah, Allah berikan pekerjaan yang terbaik. Yang sudah menikah lama tidak juga punya keturunan sampai sekarang, padahal sudah berobat kemana-mana, rumah sakit sudah banyak dikunjungi, dokter spesialis yang top-top sudah banyak dikunjungi sampai ke luar negeri, belum juga punya anak, banyak-banyak membaca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah Allah berikan rezeki keturunan. Yang bujang pengen menikah, sudah ngepet niat nikah, sudah ta'arufan beberapa kali gagal terus, ditolak terus, gak dapat jodoh, bacalah doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah Allah berikan jodoh yang salihah. Segala permasalahan hidup insyaallah Allah berikan jalan keluar ketika akan berdoa membaca Ismullahil A'zam ini atau doanya Nabi Yunus. Khawatir akan ditimpa dengan musibah, baik bencana alam. Beberapa hari yang lalu terjadi di Bengkulu gempa, kemudian beredar kabar bakal terjadi gempa di atas 7,5 skala Richter yang bisa menimbulkan tsunami setinggi 15 meter. Sebagian khawatir kalau Bengkulu gempa kira-kira sampai sini enggak? Palembang jauh dari gunung berapi, jauh dari gempa, adanya banjir Ustaz. Tapi kalau banjir banyak mana? Seperti dulu ketika saya di Libya. Libya itu secara alamnya itu sangat aman, tidak di jalur gempa, tidak ada gunung berapi, banjir jarang, orang jarang turun hujan, kekeringan sudah biasa. Memang gurun pasir. Allah berikan kemakmuran berupa minyak. Sebagian orang sana merasa tenang, Libya aman. Ternyata ujiannya bukan dengan bencana alam. Allah uji dengan perang saudara tidak berkesudahan sampai sekarang memakan ratusan ribu orang, korban meninggal, terbunuh, perang saudara sampai sekarang, rebutan kekuasaan politik. Tidak ada kata aman di muka dunia ini. Apalagi kita berada di atas bumi yang di dalam perut bumi ini ada cairan magma yang sangat panas. Bocor sedikit saja kira-kira bagaimana? Atau Indonesia ini berada di atas lempengan-lempengan. Kata para ahli, Indonesia ini berada di ring of fire,
jalur gunung berapi di atas lempengan. Yang lempengan itu sedikit bergeser akan timbul gempa, bisa tsunami, bisa gunung berapi meletus di mana-mana. Palu yang terakhir, gempa. Gempanya bukan ke kanan ke kiri, tetapi ke atas bawah. Belum lama berselang gempa, dari dalam perut bumi muncul lumpur yang menenggelamkan banyak orang. Banyak orang yang tenggelam di dalam lumpur, sampai sekarang jasadnya tidak ketemu. Padahal orang-orang sana tidak menduga di sana bakal terjadi gempa. Banyak-banyak membaca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, agar Allah lindungi dari musibah bala bencana. Sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus, begitu juga Allah akan wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang beriman yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus. Hafal semuanya? Hafal. Ini yang pertama, doa Nabi Yunus. Yang kedua, doa Nabi Ayub. Nabi Ayub ini orang kaya, tidak punya dosa. Nabi tidak punya dosa, tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang tidak kunjung sembuh bertahun-tahun, selama 18 tahun. Tidak hanya dengan ujian sakit, Nabi Ayub diuji, seluruh keluarganya meninggal. Tersisa satu istrinya namanya Rahmah. Kemudian Nabi Ayub banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Nabi Ayub yang direkam di dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Kalau tadi doa Nabi Yunus di Al-Anbiya ayat 87. Ini surat yang sama, surat Al-Anbiya ayat ke-83. Bagaimana doanya Nabi Ayub? Perhatikan dan tirukan. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kita ulang 3 kali. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni masaniyad durru, ya Allah, sungguh aku telah mendapati rasa sakit ini. Sungguh aku telah mengalami sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang paling penyayang di antara orang-orang yang penyayang. Yang paling penyayang itu adalah Allah. Kalau Allah sudah menyayangi hambanya, insya Allah Allah berikan jalan keluar atas penyakit yang diderita. Nabi Ayub banyak membaca doa ini, sehingga kemudian malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk memukulkan tumit kakinya ke atas tanah. Tumit kaki Nabi Ayub ia pukulkan ke atas tanah, kemudian dari dalam tanah muncul air. Kemudian dia diperintahkan untuk mandi dan minum dari air itu. Nabi Ayub yang sakit kemudian sembuh dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya sembuh dari penyakitnya setelah mandi dengan air tadi, badannya menjadi lebih sehat, rupanya menjadi lebih tampan, wajahnya menjadi lebih tampan, tambah muda. Sehingga istrinya pulang, ketika pulang dia tengok kanan tengok kiri, mana suamiku? Dia tanya yang ada di rumah, Pak, tahu ndak suamiku yang tadi sakit di sini? Nabi Ayub pun menjawab, siapa suamimu? Nabi Ayub, aku Nabi Ayub. Allahu Akbar. Ini doa bagi yang ditimpa penyakit menahun seperti Nabi Ayub, gak sembuh-sembuh. Insya Allah kalau banyak membaca doa ini, Allah berikan kesembuhan. Sembuh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari obat, bukan dari dokter. Sembuh itu yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat dan dokter hanya ikhtiar saja, mengambil sebab, ikhtiar agar Allah mendatangkan kesembuhan. Ada juga orang yang tidak berobat dengan cara ke dokter atau minum obat. Ada yang berobat ketika demam, dia mandi dengan air. Sesuai hadis Rasulullah SAW, jika di antara kalian ada yang demam, maka sesungguhnya itu adalah uap neraka jahanam. Fabridu bil ma', sabda Rasulullah, maka dinginkanlah dengan air, mandi dengan air. Sebelum mandi membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah sembuh. Dan banyak orang yang sembuh dengan lantaran bukan lewat obat, bukan karena dokter, bukan lantaran dokter. Menunjukkan apa? Kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi sahabat jamaah yang diuji oleh Allah dengan penyakit apapun itu namanya, penyakit ini sekarang macam-macam. Penyakit asam pun macam, ada asam lambung, asam urat, kurang asam, ya. Penyakit darah pun macam-macam. Darah tinggi, gula darah, darah rendah, darah tista, itu penyakit juga itu. Ya. Penyakit dengan berbagai macam bentuknya namanya, insya Allah Allah sembuhkan dengan wasilah membaca doa Nabi Ayub. Kita ulang. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ajarkan doa ini kepada keluarganya yang sakit, atau kawannya yang sakit, atau sahabatnya yang sakit. Sebagaimana Nabi Ayub ketika sakit banyak membaca doa ini, insya Allah Allah berikan kesembuhan. Bagi yang sehat, yang menjenguk orang sakit, ada doanya. Doanya beda. Doanya bagaimana? Diajarkan oleh Rasulullah SAW. As'alullaha Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. As'alullaha Rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alullaha Rabbal arshil azim
an yashfiyaka. Aku minta kepada Allah, Tuhan yang memiliki arsy yang agung, agar Allah menyembuhkanmu. Dibaca 7 kali. Inilah ruqyah yang sesuai dengan syariah. Kalau menjenguk orang sakit, atau ada saudaranya sakit, atau keluarganya sakit, yang sehat mendoakan dengan doa ini 7 kali. As'alullaha Rabbal arsyil azimi ayyashfiyaka 7 kali. Yang sakit suruh baca doa Nabi Ayub banyak-banyak. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Insyaallah Allah berikan kesembuhan. Inilah doa-doa yang dahsyat, yaitu yang pertama doa Nabi Ayub untuk mengatasi segala masalah hidup. Yang kedua tadi doa Nabi Yunus. Yang kedua doa Nabi Ayub untuk memohon kesembuhan atas penyakit. Silahkan nanti bisa diajarkan ke keluarga terdekat, ke sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat serta amal jariah bagi kita semuanya. Mohon maaf segala kekurangan. Ada benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.